Baik, kita mulai ya. Sekarang buka kitab. Sekarang Risalah Al-Mustarsyidin. Saya bilang senyampe-nyampenya ya. Karena ya satu hikmah saja mungkin menjalankannya berat. Tidak apa-apa, kita sambil muhasabah. Ini di bagian awal. Nanti ada beberapa yang saya loncati, beberapa yang saya potong ya, mengingat situasi saja, waktu saja, tidak bisa kita ulas semuanya. Yang pertama, yang di awal, beliau Imam Haris Al-Muhasibi bilang begini, keyakinan hanya akan diperoleh orang yang menggunakan akalnya hingga memahami maksud Allah, hanya melakukan amal yang pasti hukumnya dan membersihkan diri dari yang syubhat. Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu berarti tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Jadi ini jangan salah, seperti minggu lalu di At-Tusi, isinya Risalah Al-Mustarsyidin ini hadis, ayat Al-Quran, asar, qaul-qaulnya para sahabat. Dan Syekh Haris Al-Muhasibi ini wanti-wanti benar pada murid-muridnya untuk tidak terlalu jauh masuk seperti yang dilakukan oleh para sufi wujudiyah, para sufi yang sampai itikad, sampai satohat. Jadi beliau ini terkenal tasawufnya jenis akhlaki. Jadi tasawuf yang dipakai sebagai jalan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itulah kenapa gayanya Imam Ghazali tidak jauh-jauh dari sini, karena Imam Ghazali juga tasawufnya jenis lebih banyak aspek pembersihan diri, pembersihan hati, dan mengisinya dengan moralitas atau akhlak yang baik. Makanya nanti isinya banyak berhubungan dengan moral, banyak berhubungan dengan akhlak dan kebersihan batin. Ya tema-tema seperti ini saya bilang mudah dipahami, tapi nanti banyak apa istilahmu, makjeleb. Kamu sering ya pakai istilah makjeleb itu. Waduh, saya kok ada di situ. Jadi ini makjelebnya untuk kita saja ya, tidak usah makjelebin orang lain. Kamu sering yang kamu tembak orang lain, kita sendiri juga masih pontang-panting untuk mewujudkannya. Jadi ini yang pertama Mustarsyidin ini beliau ingin menjelaskan pada kita, mari dalam beriman, dalam meyakini, akal kita gunakan untuk memahami maksudnya Allah. Memahami maksudnya Allah yang mana? Untuk membedakan ini halal, ini haram. Jadi ada gunanya akal itu, yaitu apa? Untuk furqon, membedakan. Ini maksudnya, makanya terus disambung dengan hadis, yang halal kan jelas, yang haram jelas. Kok kemudian tidak jelas ini halal apa haram? Namanya syubhat. Kalau syubhat, lebih baik ditinggalkan untuk hati-hati. Jadi yang memutuskan ini haram, ini halal, itu kan perenungan kita terhadap, setelah saya baca ayatnya berarti ini haram. Setelah saya baca ayatnya berarti ini halal. Itu kan sebenarnya yang membunyikan akal kita. Orang ahli fikih menyebutnya istimbat. Ini istilah usul fikih. Jadi, ini makanya seperti tadi di awal, akal itu penting loh ya. Kita memahami ayat, memahami maksudnya Allah, itu akal kita harus hidup. Makanya kalau ada yang tanya mana lebih penting, Al-Quran atau Nas ataukah akal? Nas atau akal, mana lebih penting? Ini menurut saya pertanyaannya perlu dikritisi. Mana bisa Nas saja tanpa akal?
Kalau akal kita ngaco, rusak, kita tidak bisa memahami nas. Kalau kamu stres, ngaji, tidak paham. Pikiranmu buntu, pikiranmu tidak jalan, itu tidak sulit. Sebaliknya juga begitu, akal saja juga yang dipedomani apa, tuntunannya mana. Jadi dua-duanya harus ada. Jadi itu ketika banyak wacana-wacana kan sering mana lebih penting, nasnya atau akalnya, ya dua-duanya penting. Tidak ada salah satu, tidak jalan. Makanya di bagian awal Risalah Mustarsyidin, keyakinan itu berarti kemantepan hati dalam keimananmu bisa kamu peroleh kalau akalmu memahami maksudnya Allah. Sering saya bilang keimanan plus pemahaman itu jauh lebih kuat daripada percaya saja tanpa memahami. Kalau kamu saya bilang, wis pokoknya kamu percaya saja saya. Lu kenapa tuh Pak? Lu saya sudah belajar filsafat sejak S1 lu tahun 93. Ini ada argumennya kan berarti. S2-nya saya juga filsafat, S3-nya saya juga filsafat. Buku-buku saya di rumah banyak filsafatnya juga. Misal saya ngomong gini terus, oh iya ya Pak, berarti saya percaya ya kalau Bapak ngomong filsafat, tapi selain filsafat enggak. Nah ini kan kamu mantep dengan saya. Kenapa? Tahu alasannya, kamu paham siapa saya. Tapi kalau saya bilang gini, kamu percaya dengan saya, kenapa sih Pak? Alah wis percaya saja, enggak usah banyak tanya. Itu kan kamu gelisah. Jangankan yang ini, Nabi Musa saja kan dalam kisahnya bareng Nabi Khidir itu kan Nabi Musa gelisah. Ini tidak boleh tanya sebenarnya, tapi kalau saya tidak tanya kok kayak gitu yang dilakukan. Karena belum paham. Begitu dijelaskan, oh maksudnya itu toh, baru sekarang dia mantap percaya. Jadi yakin, iman plus paham itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kita percaya saja. Di situ pentingnya kalian menghidupkan akal budimu, akal pikiranmu. Oke, ini pelajaran pertama dari kitab itu. Jadi nuntun kita untuk belajar mampu membedakan mana halal, mana haram. Sebelum jelas, hati-hati dulu. Itu namanya masih syubhat. Sekarang banyak barang syubhat yang kamu telan. Biasanya dalam bentuk berita dan hoax. Itu kan syubhat semua. Syubhat itu tidak jelas, tidak pasti. Ini mesti tidak sih berita ini, kan masih ragu-ragu. Sebelum pasti jangan diputuskan, hati-hati dulu. Akan lebih menyelamatkan. Oke ya, semoga kita tidak jadi pemakan syubhat di dunia digital. Kita banyak ditelan oleh barang-barang syubhat hari ini. Tidak jelas, nanti belakangan baru ketahuan. Ternyata yang benar ini, kemarin sudah marah-marah. Oke. Kayak kemarin itu saya berita terakhir itu, wah mana mungkin orang difabel kayak gitu kok bisa. Kan kamu terus itu. Kamu ngamuk-ngamuk sudah dianggap, polisi bikin-bikin. Ternyata belakangan. Makanya ojo komentar dulu sebelum jelas. Kamu kan senengannya itu sih, kamu makan barang syubhat. Belum jelas kamu sudah komen. Baik, ini yang pertama ya, pelajaran dari Risalah Al-Mustarsyidin. Kita lanjutkan. Yang kedua, ini dari beliau mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takutlah hanya terhadap dosamu, berharaplah hanya kepada Tuhanmu, jangan malu bertanya agar menjadi tahu. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab saya tidak tahu, jika memang jawabannya tidak dia ketahui. Nah, ini sekarang nasihat kedua. Ketakutan kita harusnya hanya terhadap dosa. Takutlah melakukan dosa. Pak, tapi kan kita juga nggak boleh takut terus, kan harus ada harapannya, harus ada rojaknya. Ya, tapi rojaknya pada Tuhan. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Mungkin ini
mengutip ini karena menurut Syekh Haris Al-Muhasibi banyak orang yang tidak takut pada dosa karena menganggap Allah itu Maha Pengampun. Jadi santai saja. Kita tidak bisa membedakan antara terpeleset dalam dosa dan sengaja melakukan dosa. Takut pada dosa itu berarti apa? Kita tidak secara sengaja melakukan dosa. Bahwa kita ini manusia kadang-kadang kepeleset wajar. Makanya diksinya pakai istilah takut. Jadi takut berarti berhubungan dengan kehati-hatian. Berhubungan dengan kamu menjauhkan diri. Bahwa nanti kan ada orang bilang, Pak itu wajar kan orang punya dosa Pak. Kita itu manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi berikhtiarlah semampu mungkin untuk terhindar dari dosa. Cara paling mudah untuk kamu menghindar dengan otomatis adalah kamu takut. Ya nanti penjelasan panjangnya di syarahnya itu ya untuk kamu bisa takut, kenalilah efek dan bahayanya. Kenalilah akibat-akibatnya. Kalau kamu tidak jujur, bohong, nanti mesti ada akibat, kamu tidak dipercaya orang. Ada akibat akhirnya statusmu, namamu di masyarakat jatuh. Akhirnya orang tidak peduli kamu dan seterusnya. Ini namanya efek dari dosa. Ketika kalian tahu efeknya terus saya tidak mau itu. Kalau kamu pinter maka kamu tidak mau melakukan. Makanya ini nanti kalau dihubungkan dengan kata-katanya Sokrates dulu, orang pinter itu pasti orang baik. Kalau dia masih mau melakukan hal tidak baik, hal yang dosa, berarti dia belum pinter. Kenapa? Dia belum tahu efek jelek, efek merusaknya hal buruk dosa yang dia lakukan. Jadi takutlah hanya pada dosamu, tapi berharaplah hanya pada Tuhanmu. Mari kita berharap hanya pada Allah saja. Jangan berharap pada makhluknya, pada siapapun selain Allah. Dan kita sudah mendeklarasikan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali baca surat Al-Fatihah. Baik, saya lanjutkan. Janganlah malu bertanya agar jadi tahu. Kalau ini teman-teman apalah, sejak SD sudah diajari malu bertanya sesat di jalan. Ya kalau mungkin malu karena kelihatan bodoh di depan orang lain, tapi sekarang kan kamu bisa bertanya ke Google. Bisa bertanya kemana-mana, banyak lah sekarang fasilitasnya. Tanya ke ustadz-ustadz via online juga bisa. Kalau malu ketahuan ya pakai fake account. Saya tahu kalian fake accountmu mesti banyak. Yang penting jangan malu bertanya. Kalau tadi ada yang subat-subat, tanya dulu ke yang punya otoritas. Ini lebih penting yang terakhir. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab. Jadi ini kalau peribahasanya dilengkapi, jangan malu bertanya bagi orang yang ingin tahu, tapi juga jangan malu menjawab saya tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau ditanya orang kok tidak tahu, jawab saja tidak tahu, tidak usah ngarang-ngarang. Tidak usah pakai kalimat mungkin-mungkin. Mungkin begini, itu tidak susah itu. Orang tidak akan perhatian dengan kata-kata mungkin di depan, itu yang diperhatikan belakangnya. Itu kalau menyesatkan atau merusak, bisa sesat beneran, rusak beneran. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Kalau butuh waktu berpikir, coba saya pikir dulu ya, saya rumuskan dulu. Saya cari dulu jawabannya. Jangan nekat. Dulu kena kita belajar Imam Malik. Kebetulan Imam Haris Al-Muhasibi ini madhab fikihnya Maliki. Imam Malik itu terkenal ulama yang suka menjawab dengan kalimat la adri. La adri itu aku tidak tahu. Jadi pernah satu majelis, satu pertemuan, dari 24 pertanyaan hanya 4 yang bisa beliau jawab. Yang 20 pertanyaan beliau menjawab la adri.
Itu kalau UAS nggak lulus sudah. Ya kan? Loh, tapi ini beliau jujur. Kenapa? Kalau dia nggak paham, nekat jawab, menyesatkan. Padahal orang menunggu fatwa beliau. Jadi kalau nanti beliau ngarang itu banyak orang tersesat. Maka beliau jawab la adri. Tidak apa-apa, justru di situ kamu terhormat. Jangan merasa kalau tidak bisa jawab terus kamu nekat jawab terus terhormat. Mungkin besok kamu jadi orang besar atau tokoh atau yang banyak ditanya orang. Kalau memang pas tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan nekat jawab apa saja. Jadi itu bisa membahayakan dirimu kalau belakangan yang kamu kasih jawaban tahu. Ternyata dulu saya tanya, dibohongi saya. Itu kamu lebih gawat lagi. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, la adri. Cuma ini jangan dipakai jurus besok. Ini kan mau ujian akhir ini semuanya. Nanti ditanya dosennya, la adri, la adri. Kalau dipanggil dosenmu, kamu jawabnya, ini Pak Faiz yang ngasih tahu Pak. Kalau tidak tahu harus bilang tidak tahu Pak. Jadi saya jujur kan Pak, gitu. Jadi yang tidak tahu bertanyalah, yang ditanya kalau tidak tahu jujurlah, saya tidak tahu. Paling tidak nambah masalah. Meskipun masalah lama belum terpecahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ngarang, tidak tahu, jawab saja, bisa jadi masalah baru muncul. Oke, jadi ini bagian dari perjalanan kita mendekat ke Tuhan. Kalau tadi kan menggunakan akal kita, kalau ini takut sama dosa, berharap pada Allah, belajar yang banyak. Kalau tidak tahu bertanya, yang ditanya kalau tidak tahu jujur saja bilang saya tidak tahu. Kita lanjutkan. Kalau ini kalimatnya pendek tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua. Kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idhon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita, ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar.
Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus beliau ngutip 2 khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali. Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur. Emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci. Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi. Dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman. Yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai, yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih suruh bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu, biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman ini, tidak. Pasti ada rahasia, ada hikmahnya.
Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus Syekh Haris Al-Muqasymi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah, yang ucapannya menambah ilmu kalian, yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Nah ini, ada tidak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, tidak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, terus ingat akhirat. Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian Syekh Haris menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah, aku kemarin sholatku bolong 3. Wah hebat, sholat bolong 3 itu luar biasa, saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu, cuek sama melesetmu, tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif, berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu.
Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, ya berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan. Wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Haris Al-Muhasibi. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi, jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung, baperan. Nah, itu berarti kita juga belum bagus. Jadi orang yang bisa dua-duanya. Begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi. Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, ya kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasau, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Lanjut. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu